Hai guys, selamat malam. Ya mungkin saya ping, pingin mengulas kembali dengan sesuatu yang istilahnya menjadi perkenalan saya. Kenapa kok ini nggak pakai peci? Nah, beda dengan tadi kan. Karena sebenarnya ini untuk menunjukkan saja, simbolik saja sebenarnya. Jadi ada saatnya manusia itu ya harus lemah lembut, tapi harus ada kalanya kita juga harus bersifat keras. Jadi kalau dalam filosofi saya itu sifat dari sesuatu yang di sekitar kita itu adalah sifat yang paling tingkatan paling tinggi. Itu menurut saya yang paling inilah bagus lah, menurut saya itu adalah sifat air gitu. Jadi kita sangat fleksibel, yang namanya air itu ada kalanya kita istilahnya lemah lembut, betul-betul lemah dan lembut gitu kan, bahkan bisa masuk ke semua unsur, masuk ke istilahnya sampai ke pori-pori, batu pun bisa kita tembus. Nah itu di situ. Tapi ada kalanya kita harus menjadi keras. Keras seperti apa gitu kan sebenarnya. Bahkan kalau air sendiri yang namanya sekeras karang pun bisa kita terjang di situ. Nah itu inilah yang mau saya bagi malam ini. Sebenarnya tentang apa dan bagaimana kan gitu. Walaupun dalam tanda kutip kita harus selalu belajar. Jadi sifat lembut itu kita tunjukkan kita ini kepada mungkin orang-orang sekitar yang memang dia itu baik sama kita gitu, sayang sama kita. Tapi beda ceritanya di saat terhadap orang yang atau bahkan siapapun itu yang menyalahgunakan kekuasaan gitu. Orang yang sok-sokan gitu kan, orang yang betul-betul harus kita kasih pelajaran. Itu lain cerita. Nah, maka tujuan dari malam ini adalah saya pengen berbagi sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi dari satu pengalaman pahit dalam satu perjalanan saya gitu kan, itu sering sekali saya dulu di waktu saya betul-betul lemah gitu kan, banyak sekali orang-orang dalam hal ini adalah oknum gitu yang memanfaatkan istilahnya kekuasaannya, mentang-mentang dia kuat, mentang-mentang dia punya kekuasaan, mentang-mentang dia inilah, dia itulah gitu kan. Taruhlah banyak oknum-oknum di situ. Ada yang menyalahgunakan dari oknum kepolisian, ada oknum-oknum dari hamba-hamba hukum, ada oknum-oknum yang menyalahgunakan. Itu banyak sekali gitu. Satu contoh banyak dari dulu lah gitulah. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu inilah, malah justru dimanfaatkan istilahnya untuk menekan-nekan orang yang lemah gitu kan. Salah satu contoh kalau seumpama dulu kita berhubungan dengan leasing gitu kan. Sering pernah saya dulu ibu saya melihat saya ditagih sama leasing itu, saya sempat di tatap ke tembok gocai guluku, terus akhirnya diantem, walaupun diantem dalam tanda kutip waktu itu tidak dikena ke ini, tapi diantem ke temboknya gitu. Pernah juga saya pernah itu dalam satu perjalanan saya dengan teman-teman kampung saya, waktu itu dalam posisi kebetulan saya nyetir bersama dengan kakak saya lah, itu kakak ponakan saya, mereka kebetulan bareng-bareng bawa dua mobil, yang satu mobil station isi 3 orang, cuman yang mobil yang saya bawa muatannya memang ada sekitar 15 orang gitu. Nah akhirnya saya berhenti di satu pangkalan militer lah waktu itu lah gitu. Saya tidak tahu apa-apa, saya juga tidak melakukan apa-apa, dan teman saya juga nggak ada yang istilahnya ini. Nah tahu-tahu itu dari oknum, saya bilang oknum, rambutnya cepak cendek, wah akhirnya datang tanpa sebab yang jelas. Wah akhirnya teman-teman saya dibacing-bacing, dibisu-bisu, padahal kita nggak tahu kesalahan kita apa.
diseret ke pangkalan mereka, diajar satu-satu itu. Ada kali 4 orang diajar habis-habisan di situ. Saya pun juga sama. Bahkan ada salah satu orang itu sampai nangis-nangis itu, diajar habis-habisan di situ. Nggak terus itu, padahal kita nggak pernah tahu apapun, kita nggak tahu kesalahan kita. Bahkan saksi hidup sampai sekarang pun mereka masih ada kalau mau ini itu. Nah itu dari situ. Mungkin yang dari cerita yang mungkin sedikit menyimpang atau kurang ini, justru disinilah saya mau ingin berbagi gitu. Jadi melanjutkan di lain, saya pengen berbagi ilmu yang sifatnya itu istilahnya yang berhubungan dengan keterampilan gitu, yang berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan istilahnya kita belajar tentang agama, walaupun dalam tanda kutip cara belajar saya beginilah, saya belajar terhadap apapun dan terhadap siapapun gitu. Jadi yang di sini yang saya tekankan adalah, yang ingin saya bagikan adalah bagaimana cara kita menghadapi orang-orang seperti itu. Nah itu mungkin untuk selanjutnya, untuk channel-channel selanjutnya, kalau memang ada satu pertanyaan gitu yang mungkin berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu, orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, orang kebetulan kita berhadapan dengan hukum gitu kan, dan kebetulan kita betul-betul istilahnya kita benar-benar kita itu benar gitu, benar-benar gitu kan, dan kita tidak tahu apa-apa, delalai kok diposisikan seumpama seperti cerita saya tadi gitu, diposisikan seolah-olah kita itu salah dan langsung dihakimi. Nah itu mungkin kalau ada yang seperti itu, bolehlah, ayolah kita berbagi. Alhamdulillah dalam satu perjalanan saya menghadapi masalah-masalah hukum, karena kebetulan saya juga kemarin sebelum pandemi itu sempat megang istilahnya taruhlah seperti keamanan lah gitu, walaupun itu tidak ada gaji, tidak ada ini, walaupun yang saya pegang itu cuman keamanan dari sekitar 5 atau 6 ekspedisi di Solo, dan saya pegang di Jawa Bali. Jadi disitulah pekerjaan saya, walaupun dalam tanda kutip saya hanya membantu, dan saya tidak sama sekali saya tidak minta gaji dari mereka, hanya uluran tangan mereka saja yang saya ini, bahkan sampai sekarang masih. Jadi bahkan dari urusan lantas sampai urusan yang berbenturan dengan apapun, preman dengan aparat dengan apa, yang kalau memang mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka, saya paling depan, saya paling di depan yang ini, yang mereka hadapi. Dan alhamdulillahnya 90% dari kasus yang saya pegang, walaupun sampai ada juga sampai nyangkut kejahatan keras. Contoh kemarin ada teman juga yang minta tolong itu kan, karena dia memang betul-betul tidak terlibat, mobilnya diberondong karena dijileh, dipinjam, dirental orang lain, diberondong polisi karena sempat terlibat perampokan mobilnya gitu kan. Alhamdulillah itu 90% kasus yang pegang nek betul-betul dia itu orang-orang benar, insya Allah. Renek ceritanya tak duit itu seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan untuk malam ini. Makanya penampilan saya bikin beda ini kan. Saya bikin gen rodo ketok medeni, ya kan, ketok rodo serem. Ini tadi kan beda. Perkenalan saya pakai peci. Karena apa? Kita punya apa itu waktu dan ini yang sangat berbeda. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kalau ada satu yang pengen bertanya atau apa, bisa langsung komen. Kalau ada yang pengen konsultasi, bisa datang ke tempat saya. Tak ajari ngechat ya apa-apa, boleh tangan ujar ke apa. Kita belajar tentang apapun. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Bye.